Itu guys. Itu nggak sih buat semua pemain ikonik ya, mereka bisa membuktikan kalau konflik mereka yang kemarin tuh ada gitu. Yes, dan kita akan melihat untuk draftnya cukup sama kali ini, masih Harit, masih Phobius dan juga Export beserta Chief, Fanny dan Lee. Masih sama, klub ketipluk nih ya. Belum ada yang berbeda sama sekali. Nah ya, pertanyaan itu diambil di awal pasti tetap sama. Kalis lagi, kah? Kayaknya bisa beda sih. Beda ya, kayaknya udah dijawab nantinya ya. Takutnya udah tahu kan tadi kayak. Tapi Gatot menurut gue masih masuk sih. Harusnya ya. Gatot meskipun 0-10 juga. Kuat banget tuh Gatot. Walaupun awal-awal agak nangis ya. Tapi lagi. Ini kita habis memutar rekor tadi. Jangan dulu lagi. Diterima mentah-mentah tuh. Gatot masih sama. Masih sama Om. Tapi gameplaynya akan mungkin berbeda. Ya udah nih, ambil dulu deh. Iya dan oke. Ya udah karena emang efektif untuk pikiran alpha. Atau jangan-jangan Oke. dari coach yang berpikir kalau tadi sebenarnya mereka bisa menang, tapi kalau mereka eksekusi lebih rapi lagi, bukan betul eksekusi tadi ya, tadi kayak kelihatan rapi, tapi kalau mereka bisa tutup di mid game, mereka bisa menang. Bisa. Nah, ini makanya mereka membawakan 3 yang sama nih buat gue. Cuman mungkin kayaknya nanti gold lane akan berbeda sih. Mungkin one bukan solusi. Iya, saya bisa membuat di sana. Ya dan bandnya mungkin juga gak akan ke arah Alpha dan Nolan lagi nih di second phase-nya. Ya kalau aku sih mereka bisa ambil Matrix-nya sebenarnya, tapi kan hampir sama, masih sama sebenarnya. Ya, Alpha Nolan lagi kan? Cloud Band ini bisa beda. Harusnya beda ya? Iya dong, karena kita mention tadi. Ini kan Ellie Jungle nih, tapi buahnya Matrix-nya. Iya. Buahnya kira-kira bisa cepat buat Golden. Oh, masih sama. Ya udah, samain. Langsung ya ini berarti kali Ya, bisa jawab. Tapi kayaknya nanti kontennya beda sih. Buat fanatik Onyx ya. Buat fanatik Onyx ya. Kalau buat Bigetron mungkin masih tetap bisa ada ke Matrix. Ya bisa sih. Sebenarnya kalau mau beda siapa lagi yang kuat buat lawan Alice. Apalagi Alice si Angela. Jangan salah nih, karena kalau salah dikit ketepelan kan susah banget bisa kabur. Nathan bagus. Bisa meltdown manja kan. Udah Nathan ketemu Gatot Kaca, ketemu Alice sekarang kan. Iya, hero yang tebel ya kan, hero tinggi. I've been waiting for so long. Masih Kari masih 100% sama sejauh ini. Aku telah menunggu cukup lama ya. Ya, I've been waiting for so long. Langsung masuk bench dia. Nolan kan? Nolan. Kalau emang mau sama persis Nolan. atau Forcer karena Matrix dari Eman? Kalau beda dikit Matrix. Oke. Beda dikit Matrix. Harusnya Matrix ya. Ya, tapi kalau ada Nolan lepas bisa dipakai Super Cat. Iya. Jadi Leman lagi. Leman dong. Nah ini pool hero yang luas kan jadi sebuah gocekan-gocekan kan, jadi kebikin overthinking lagi nih. Mau kemana? Rematch kan di rematch draft sama kayak ini. Yuk. Game kedua. Ini ujung-ujungnya ya. Ya kalau emang ada masalah di game pertama, ya udah ngapain ditukar gitu ya. Tapi ternyata Arnold juga jadi masalah ya tadi untuk Super Blue. Ya. Yes. Ada edit kalau mau, tapi jadi 3 Mei 4 dong magicnya. 60% hero masih sama dari kedua belah tim untuk pick time and time dan Matrix lagi. Lagi. Daripada diambil ada Matrix aja. Nah ini nih, ini adalah hero yang harus menjadi penyeimbang untuk mereka damage di lane-nya. Ya. Moskov, Tygril. Nathan, Banyak banget ya. masih Sama. Oke, ini jelas. Mereka akan berusaha untuk mengajak bermain dengan asumsi bahwa sebenarnya Fnatic Onyx bisa menang di game yang pertama, cuma mereka kurang rapi dan disiplin aja. dan ini masih ada Ruby. Harusnya untuk Super Loop. Ya kan? Wow. Ya nggak sih? Buat sisi power kita. Ruby. Ruby atau tiba-tiba Gatot pindah XP ambil Lolita. Aku main yang betul aja dulu sekalian. Iya. Masih banyak sebenarnya yang flexibility karena Gatot Kaca nggak perlu akan ada di room kan. Yep. Kita beberapa kali udah ngeliat dia kegeser ke EXP. Kenapa lo? Coba. Aku suka dulu sih, seru kalau ada Dulu atau ya bisa ambil yang tebal-tebal lagi. Yep. Makin punya kuat. Hylos. Barat. Jadi kalau emang sampai ke Dari angkut sampai ke lane lagi, wah sama-sama lagi ceritanya. Tapi kayaknya dengan draft yang sama ya, tadi seperti apa Stephen Omawa, mereka udah yakin tadi bisa menang. Berarti ya mereka harus mempercepat lagi tempo permainan di awal. Atau lebih disiplin buat eksekusinya. Wah, ini dia
hero yang sama untuk Fnatic Onyx, 1 yang berbeda bagi Bigetron Alpha. Tapi ya secara basicnya 80% ya masih tetap sama gameplaynya Bigetron Alpha. Harusnya ya. Kayak concernnya bakalan di gold nantinya untuk bisa di-geng sama Kairi. Dan apakah dengan draft yang sama akan efektif untuk Fnatic Onyx? Harusnya bisa efektif intinya kalau mereka masih dapat early-nya nih. Ya. Cuma tadi udah kelihatan sih early-nya mereka kayak apa. Mereka bakal masuk buat ke gold lane. Alright. Dan itu bisa di-cover Bigetron Alpha. Game kedua. Apakah akan menjadi rapor merah lagi nih? Karena bisa jadi 2-0 atau dengan draft yang sama gameplay yang berbeda akan membawa cerita yang berbeda juga. Yap, ini dia game yang kedua. Bisa saja berakhir menjadi 2-0 ataupun bisa sama. Apabila dia menjadi 2-0 mungkin kekalahan kelima yang sangat-sangat beruntung Fnatic Onyx. Tapi kita lihat saja bagaimana akhirnya dari Piala Arena. Mana suara raja? Bermain agresif sudah terlihat Boy yang ditemani Hook dengan adanya itu dia Iron Hook yang tepat langsung tapi memang hanya ngasih dari ancaman aja. Dan kalau sama nih ya gameplay buat Fnatic Onyx, rotasi mereka akan menuju ke atas dan ke bawah. Ini sebenarnya sama-sama golden lagi juga ya. Tapi kayaknya ngelihat dari Evan gak sendirian sekarang udah ditemani. Iya, malah kayak gini kan, mereka jadi tahu loh apa yang harus dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha untuk bisa mengantisipasi dari early-nya. Yang di awalnya sih memang dibutuhkan juga. Atau Iron Hook yang dari Boy. Dan yang menarik tadi itu adalah Encourage ya, yang dipakai buat dua roamer, terutama mungkin buat Franco juga. Itu jadi ternyata ada konsil yang udah buat kedua. Iron Hook yang ngeri-ngeri sedep ya. Bermain cukup agresif tapi kalau ngelihat dari set talent emblemnya nih Om. Wah, ini dia waktunya untuk bisa mengantarkan damage dan Evan. Sedikit lagi dan Evan. Oke, beda sedikit ya, beda sedikit. Kalau di game pertama dia tukar. Di game yang sekarang dia survive dan mereka perlu pulang ada Revitalize. Wah, yang diawal dengan gitu. Kenyang banget Om Revitalize yang dan Evan bisa kembali menuju ke arah landingnya tanpa harus pulang. Tanpa harus ngebuang waktunya. Ya, tanpa kehilangan dari farmingan dari lane-nya juga. Cukup awal yang baik untuk Bigetron Alpha dan ini dia. Pertanyaannya Fnatic Onyx dengan draft yang cukup sama, early yang harusnya bisa mereka unggulkan jauh lebih banyak. Ini terlihat masih belum optimal. Ya, dan bahkan lebih teredam ya dibandingkan dengan game pertama tadi. Itu dia yang kita sebutin. Malah ini dia akan menguntungkan pemain Bigetron Alpha. Mereka di game yang pertama kalah di early-nya. Game yang kedua dengan draft yang begini mereka tahu early-nya harus ngapain. Yang terakhir tuh tadi dari super Supaya digunakan. Dan hampir saja tadi mencoba bisa mengejar keseluruhan dari weakness point-nya untuk bisa menambahkan lagi damage-nya. Belum ya, belum ada crossbow of tank yang terlepas juga. Sementara Turtle akan terjadi keramaian. Yang di tempatnya berbeda, Resya sendirian lagi saja. Paksa langsung dikeluarkan tapi masih ada penalti sudah mengikuti kehadiran dari Res. Oh, ini ketahuan posisinya karena dia tadi buka Phantom Shuriken. Dan sepertinya tidak akan ada upaya untuk steal. Dan Quachero mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Jari. Turtle tersebut masih berada diamankan oleh Kairi. Mereka mendapatkan keuntungan walaupun ada satu poin kill tadi. Tempatnya berbeda. Itu 2 versus 1. Hardguard di atas tadi 2 lawan 1. Dan akhirnya Turtle-nya bisa diusir. Dan keunggulannya ya tipis akhirnya dapetin Turtle-nya. Tapi 2 poin kill. Ya jatuh untuk Bigetron Alpha. Apalagi ini asuransi di late game juga untuk ceweknya yang hilang. Yap. Dan meskipun tadi lah ya, dia dinner di awal, tapi penalti zone-nya masih tetap cukup menyakitkan. Iya, bisa ngejar, bisa memegang juga pastinya. Dengan serangan kejut bersama dengan flickernya juga. Sementara kali ini Ki akan men-screening out pergerakan dari Boy agar tidak semena-mena melakukan adanya Iron Hook nantinya. Oke, apa tahu kodenya kode dan sekarang Kiboy akan menjadi korban dan banar. Kiboy, coba lihat. Game kedua, early-nya malah dipegang oleh Bigetron Alpha. Yap, dan cewek oke lah udah selesai dengan adanya sebuah corrosion site juga. Kairi masih sibuk untuk farming. Sementara Ki, Hei, ini dia Ki. Revitalize sudah langsung dibuka Ki. Masih terlalu tebal, masih cukup sulit untuk cewek bisa membuka. Satu weakness point lagi dan gagal. nah ini kekuatan Gatot Kaca yang ngeri-ngeri sedep ya Om. Pada lain, saja, waduh, hampir saja dikejar oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan San. Masih bisa kabur lagi tapi Res hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan. Karena flickernya juga udah ke-trigger tadi. Cukup menjadi pancingan yang baik dari Bigetron Alpha. Mereka juga nggak mau yang terlalu overcommit untuk ngejar ke dalam turret. Masih cukup bersabar nih ya.
ini. Siapa yang akan digigit oleh Kiboy? Apa terobos dan kode kembali Kiboy? What? Hebat. Ini juga key-nya udah terlihat lebih nyaman dengan gatot kacanya karena Avatar Warrior dari tadi on point terus. Yang tadinya meninggal pertama dia sering terstop, sekarang sudah mulai memberikan assist dari alumni bahkan pressure-nya. Wah, Dia udah mendapat gitu apa? Oke, benar-benar ditantangin sama bapak banget ya. Lu naik pasir gue bawa palu ya. Dia pakai skipita, dia satu pakai palu. Oke, let's go dari Kairi. Mencoba untuk bisa maju dengan Pochero tadi yang sudah saja parkirkan. Mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa poin skill tapi Moreno-nya terjebak dan juga terpisah. Tapi masih sempat untuk bisa berpindah. Masuk ke dalam tubuh dan seperti dan super kita coba lihat. Ada 3 player yang langsung dihadapi di tengah. Dan ini berkurang jangan bisa mengusir ataupun memulung. Ini bikin dalam main dari dalam pada mereka belum Spotify. Dimana sekarang berkumpul lagi karena beberapa yang ada super kita berhasil dihilangkan dari satu pada Moreno yang menjadi korban bola dan key. Atas? Masih berhasil kabur dari bagian atas. Hey, hampir saja. Hampir ya, hampir. Wah, Tapi ini- emang kedatangan tamu tadi undang. Waduh, hebat. Wow. Eman ya. Masih ada lo tactical reposition. Iya, tapi tadi ngelihat dari hardguard-nya juga agak kejepit ya. Dan nyaris sih sebenarnya untuk gitu awal bisa menang, cuman ya mereka masih butuh item dan kita melihat masih kurang nih untuk pemberian damage dari Alice karena masih dengan satu Clock of Destiny. Belum ada lagi yang tambahan untuk Alice, jadi ya karena hero scaling harus menunggu dulu untuk begitu Alpha. Oke. Sementara juga ngelihat di arah topnya Eman masih baik-baik saja. Tapi yang berbeda kali ini tuh kan agak sedikit depres pastinya. Ya tidak baik saja ya. Iya, karena player head to head juga nih kita akan lihat dari kedua belah contender Om. Ya ini yang sama dengan untuk user dari Valentina. Dan sedikit unggul untuk Moreno ya dari KEA ya. Tapi sebenarnya ini dua pemain yang memang hampir sama, sama-sama agresif, sama-sama memang bisa memberikan opening buat timnya. Apalagi kalau sedang unggul 1-2 item, itu sering kita lihat buat Suns. Tapi dengan hero Angela yang dipakai oleh Moreno, dia tampaknya lebih main safe buat game sekarang. Oke. Dan kayak ngelihat dari Panathinaikos lagi-lagi mereka cukup unggul di early-nya. Yap. Mereka mencoba untuk membalaskan keadaan dan sekarang ada harga yang memang sudah masuk tapi memang tetap menjadi korban di dalam sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Kairi. Belum ada Skyrim padahal ya, kita lihat damage-nya tetap masuk. Waduh. Kehalangan. Kalah web minion. Oke. Tidak super cat logo-nya diaktifkan, tapi berpindah tempat tidak mau terlalu maju. Gak ada harga soalnya ya, lumayan ada resiko juga. Dan sekarang ini dia gameplay yang berbeda dengan draft yang sama. Panathinaikos bermain jauh lebih agresif dan jauh lebih objektif. Meskipun ya tadi mereka pressure dia, tidak ada pressure tambah, tapi dengan satu momen tadi Ditarik lagi, purple bomb-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Walaupun Purple Buff gak jadi masalah ya untuk keamanannya juga, tapi ini akan kebuat dari partinya Super Cat semakin terhambat. ya levelnya ya yang tertinggal dibandingkan dengan Kairi. Ada 3 level difference yang sedang terjadi sekarang. Dan begitu banyaknya anti-legion nanti efek heal yang dibeli oleh Fnatic Onyx dari Dominance Ice misalnya tadi baru kita West. Super Cat kayaknya kelebihan sedikit dari dalam rumusan dan berhasil tadi seperti ini dan beda rasnya udah langsung dikuatkan dan juga untuk sekarang ada lagi satu tapi rasnya malah pergi ke tempat berbeda rasnya udah berhasil dihilangkan di tempat yang lain dari Kairi yang mencoba untuk bisa mendapatkan Eman tapi Eman masih berhasil kabur. Bahkan sekarang Super Cat mencoba untuk mendapatkan ada di mana cewek yang saling kami dan cewek berhasil dihilangkan bahkan untuk sekarang Super Cat nyala jam tapi Kairi menjadi korban bola Eman dengan Wesker di dalam tubuhnya. Siapa yang akan mau mendengar ada Kiboy? Kiboy coba peruntukan dan gagal. Oke, Turtle diamankan oleh Eman, membuat konten yang dipegang oleh Panathinaikos kali ini akan dipersempit, membuat dari Bigetron Alpha harusnya power scaling mereka akan semakin mengerikan. Tadi kan dalam zone memang ada tidak bakal membuka terlalu banyak damage ya, masih bisa dihindari juga dengan adanya heal yang diberikan selalu dari Moreno. Tapi Moreno ada fleeting time buat item dia sebagai item yang kedua. Jadi penyelamat ya. Ya mungkin menjadi penyelamat juga buat hardguard yang bisa di-spam atau memang mendapatkan assist. Dan Winter Crown ini respect juga untuk second item tadi buat Super Love Winter Crown bisa nahan damage di depan ketika dia sedang menggunakan penalty zone. Yap. Atau bukan nahan juga dari crossbow tank-nya kan. Ngebait ya. Dan sementara itu di arah top cewek masih cukup struggle dan belum jadi jawaban di bagaimana One bisa mengantisipasi adanya Alice isi Angela. Barusan Eman unggul dari 1100 sampai 1100. Dan jangan lupa nih, kalau Kiboy nggak punya flicker, kalau sampai dia salah tabrak atau ya sama aja dari Iron Man-nya,
ini jelas udah gak bisa kabur sih buat Kibonya. Mereka harus memang engage di sana. Yap, dan gas-gasnya tadi Avatar of Guardian di saat tahu Kibonya gak ada breaker, komit aja. Karena damage-nya udah cukup juga ngeliat dari Eman yang sekarang sudah punya modal pastinya dengan BOD item pertama, terus utama Lord Victor. Yap, 30 second untuk Lord. First Lord yang cukup tipis, tapi 3 turn mereka bisa defense. Mereka punya Eman ya. Beatrix untuk cepat melakukan clear, dan tadi kita lihat power dari Wesker itu sendiri yang dipakai untuk bisa secure turtle yang ketiga. Dan ini semakin lambat lawan jalan ya, lagi-lagi nih, Fnatic Onyx mereka sedang berpacu bersama dengan waktu. Dan waktu yang gak apa-apa mereka dapatkan kalau sampai injaknya sampai menit 15. Kayak jadi komando sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau bedanya Fnatic Onyx sekarang, mereka respect dengan begitu banyaknya item materi yang dibeli. Albert lebih cepat diselesaikan. Dominance Ice tadi sudah dari res, jadi ya banyak lah yang perlu buat anti hero. Jadi resnya gak telat ya bikin Luminya ya, dia bikin Immortal sama Radiant Armor dulu kalau nggak salah. Dan sekarang terlihat adanya keramaian di area river bawah. Sembari juga menanti Lord yang sudah hadir, tapi ini Kejar ke arah Hengki, tapi Hengki dengan Avatar of Guardiannya pindah ke tempat yang lain. oke, Purple Buff akan di-invade harusnya, tapi sepertinya sudah mulai maju. Sulit banget tapi barusan ada retribution digunakan oleh Super ketika membuat dirinya formasi untuk bisa mendapatkan karakter Purple Buff. Hanya saja Arrow Connect tapi tidak mau lagi dilanjutkan. Ya gak ada latihan yang dikomit juga sebenarnya ya. Mancing aja harganya emang untuk digunakan harusnya. Ya, dan ini berarti dari Metro Alpha mereka pastinya punya pertimbangan untuk mendekatkan. Biarkankah untuk Lordnya dilepas? Oke. Bisa tornado dari keluar res tapi belum tertarik. Apa tuh buat dia? Baru saja dikeluarkan dan sekarang pertempuran kembali terpecah di mana Super Cat tapi Purple bisa menghancurkan dan juga mengusir pergerakan dari res. Tapi malah mereka yang langsung terusir sedikit mundur ke arah dari area defensif ya. Ya ini gak ada harga di Super Cat-nya agak sedikit ragu-ragu untuk masuk. Karena kali ini, ternyata Lord bakal coba tuh reset. Ya, dan Winter Crown ada ini kayaknya udah punya Winter Crown berani sih seperti ini buat nabrak juga. Harganya juga udah ready masalahnya. Oke, Super Cat logonya diaktifkan dan harganya memang sudah masuk dan sekarang dia berpindah ke tempat Avatar membuat dia hampir saja mendapatkan harganya tapi menjadi korban tidak ada. Satu poin dan bisa dimiliki oleh pemain dari Fnatic Onyx. Satu poin mereka saja diamankan oleh begitu tanpa pada waktunya mereka membalaskan keadaan. Tepat waktu, harga siap, Winter Crown siap, ditabrak dan air yang mau hilang. Wow. Moreno Skypierce. Moreno punya Skypierce. Waduh, Magic Love Wave-nya ini bakal semakin menyakitkan harusnya nantinya. aduh ini Angel di luar sana bakal bikin Skypierce nih. Moreno, tolonglah kehidupan kami. Hey. Legend Moreno tolong. Angel, wah saya resah nih sama Legend Moreno. Akan banyak yang terinspirasi Moreno. Ya, tapi dengan kemenangan seperti ini ya lebih memungkinkan untuk levelnya dia bisa instant. Yang ini bisa ditayangin yang tadi ada Skypierce-nya. Oke, menarik lagi tapi masih gagal. Mereka berada di dalam area defense dan memiliki oleh Fnatic Onyx. Meresahkan ya soalnya. Tapi kondisinya memang udah berbalik unggul sekarang. Lord masih berjalan juga di arah bawah. Sementara Ki akan memberikan ancang-ancangnya. Bisa. Siap. Oke, weh. Hengki, landing ke tempat yang mungkin tidak tepat dengan adanya satu Winter Crown dan itu pun tidak berpengaruh banyak untuk tubuhnya. Tapi Res terjebak saja. Resnya pergi ke arah yang berbeda. Akan mau dikejar oleh pemain dari Victor apa dicuekin kayaknya. Yakin, targetnya bukan Res kayaknya ya. Oh, tapi Res keluar. Oke, Resnya sudah mendapatkan wujudnya kembali dan dia mencoba untuk bisa menghalau agar pemain-pemain dari Victor apa tidak bisa pulang dan lagi satu berbeda lagi keluar dan sekarang Winter Crown dan keluar oleh Super Hulk. Dan sekarang Super Cat yang langsung saja membuat mundur karena beberapa player dengan adanya Saki Leno bahkan di tempat yang lain hebat berhasil mendapatkan bagian balasan dan sekarang waktunya Super Cat membalikkan keadaan dan Res mau kepada Res dikejar ada satu lagi stuck dari Skypiercer untuk Moreno. Dan itu dia. Ternyata menunggu di area orange box memberikan adanya serangan. Itu backstab dan keluarga Eman. Punya target Wesker yang optimal ke arah Kairi. Avatar of Guardian gak pandai bagi karena siapapun sementara tadi ada Sabaran yang memang menarik pelanggaran dari Hengki karena betul saya sudah dibuka pedang Tixon untuk bisa memberikan sebuah backupan dan mereka sepertinya masih bisa sampai lagi menuju dari defense yang mereka punya namun di Super Meter bukan sudah dari satu wing yang poin dari Pedar crossbow Optic merubah segalanya Dan momentum menuju ke area. media dan badang saja jauh
Wow. Dan mana yang didapatkan oleh cewek itu dia momentum yang ditunggu oleh Fnatic Onyx. Yep. Apakah ini akan menjadi one response karena Super Ken hanya menyisakan dirinya sendirian saja? Oke, Super Ken sendirian di hampir ke menit 15. Super Ken dengan satu web minion dan juga beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx dan masih gagal sepertinya mereka untuk mengalahkan Bigatron Alpha. Terlalu kuat untuk bisa menembus dengan cukup mudah kali ini. Fokus Skyward yang dilakukan oleh Fnatic Onyx dan itu dia momentum yang dinantikan dengan adanya satu pemilihan dan juga crossbow attack yang menyala. Ya, tapi di Drone Alpha ini mereka berlawan dengan diri mereka sendiri sih tadi. Mereka maju, mereka tuh panik semuanya. Adrenalin ya. Iya, terbawa adrenalin dan Fnatic Onyx yang mengambil keuntungan dari sana. Oke, Dulu sudah mulai pegang Fnatic Onyx dan bahkan mid base turretnya juga Fnatic Onyx sudah berhasil dapatkan. Tapi sekarang dengan stick team fight, ini sebenarnya lebih kuat buat Drone Alpha karena mereka punya 3 internal. Mereka bisa mancing source skill. Sekarang harusnya sudah aktif lagi di winternya ya, karena tadi kayaknya winternya pada gak aktif tuh. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi karena Lord sudah masuk dalam area pertahanan dimiliki oleh Bigatron Alpha. Mereka sudah mulai berkumpul, penalti sudah langsung dikeluarkan. Belum ada setup lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx karena untuk sekarang sudah menghilang sudah, tapi ditarik. Aerodromnya tidak ada peluang yang mau dikeluarkan oleh Boy. Karena masih ada Hardguard juga. Wah, ini masih mau dipaksakan. Hanya ada satu web minion dan satu web minion lagi menyusul lewat bawah. Mereka masih bertahan, mereka masih kuat. Berada di dalam area defense sendiri. Res di tempatnya berbeda. Satu besarnya berhasil langsung ditumbangkan begitu saja, tapi Resya terjebak sendiri dan Resya bisa dalam bertahan. Namun sekarang ranking sentral langsung dikeluarkan dan dia berpindah ke tempat yang berbeda. Aerodromnya masih gagal. Penalti saja konten tempat Rogan yang dikeluarkan. Dan mereka sepertinya mencoba untuk bisa membalikkan keadaan Res menjadi korban yang pertama dan dilihat. Ada pergerakan dari Super Ken, akankah Blackboardnya berpindah dan berpindah dulu. Berpindahnya ternyata mundur. Gak mau lagi-lagi menjadi satu buah kesalahan yang overcommit. Overcommit gak tadi? Iya dan gak ada resnya tadi memang kejebak aja gak sih? Iya. Terjebak ya, nggak bisa kemana-mana juga. Karena memang sudah ditempel dan demikian sakit. Dan ini masuk dalam mungkin game time-nya buat Alice ya untuk bisa bangkit karena juga Clock of Destiny, Dominance Ice, with the Crown, Oracle. Ya, itu yang kita lihat tadi dari game yang pertama dan sudah bisa didapatkan juga. Meskipun memang ada perbedaan dari gold dan masih dipegang oleh Fnatic Onyx, jangan lupakan tadi. Dari gold difference yang kita lihat statistiknya, ya seperti ini. Digital Alpha, mereka memang kalah untuk gold, tapi kalau mereka dapetin itemnya, tetap ini akan menjadi barisan yang kuat buat Digital Alpha. Ini kayak menanggulangi Magic. Mendadak Super Ken mulai maju, mulai mengejar. Ada Sanjang Hadi hampir saja didapatkan, namun sekarang mereka semua berhasil kabur dari jangkauan Super Ken. Itu acak-acak gitu ya sebenarnya, tapi ngejar-ngejar ngeri banget. Ngejar-ngejar bisa ngebut banget itu jalannya. Iya. Dan Moreno juga build-nya bener-bener pure damage ya. Dia coba untuk menanggulangi juga kekurangan magic damage karena Super Ken yang build karena hybrid. Dengan langsung ke Divine Glaive, jangan bahkan Kai Pierce loh. Ya, ini mungkin next-nya ya Holy Crystal gak sih? Kan semakin deres juga kan, karena kan semakin deres buat nanti tambah barnya lebih banyak. iya magic damage dengan Semakin heal banyak up. power semakin besar buat shieldnya. Iya, ternyata ya. Oke, kita akan bersiap aja dengan Angela Skyfierce nantinya ya. Angela damage ya. Iya, Lord Evolve kali ini sudah muncul di arah bawah. Dan atas sementara Ures lagi-lagi kali ini yang memang menjadi garda terdepan. Ini harus lebih waspada sih, karena Super Ken bakal mencoba untuk maju juga. Ya, apalagi Paul Ford ya. Yang penting buat bisa didapat oleh kedua belah pihak. Ini bukan hanya untuk Digital Alpha juga. Karena ya Digital Alpha minus mereka, sekarang mereka lah yang tertinggal. 3 base start mereka lagi hilang. Iya, dan jauhnya juga susah sih nih yang dipaksa buat jaga lane atasnya Moreno. Apalagi dengan defense item kan kayak lumayan lama ya. Buat bisa clear buff-nya. Iya, dan kayaknya nih harusnya saya ketahuan gak sih? Dia lagi mau coba untuk curi ke arah orange buff. Tapi seperti biasa dengan Angela Gap ini, Angela lah yang harus menjaga dari lane yang sangat jauh kayak ini. Mencoba untuk bisa mendapatkan Karolon tersebut. Bisakah mereka mendapatkan Karolon tersebut? Karena sekarang Super Lucha sudah mendapatkan wujud dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan Karolon tersebut. Tapi Super Ken dan juga pemain yang dikejar apakah mengejar? Tidak ternyata. Ya mereka kayaknya mau merelakan terlebih dahulu karena terdistract juga dengan lane atasnya. Sambil defense, dan defense seperti apa yang akan bisa diberikan oleh Bigatron Alpha kembali dengan Eman yang pastinya akan menjadi target untuk Iron Hook. Oke, untuk last itemnya Moreno berarti Ice Queen. Oh, Ice Queen ya. Ice Queen ya, ada efek slow.
yang bakal diberikan juga. Tapi kalau kita bicara soal defensif, ini ada Beatrix jadi lumayan kuat. Itu Alpha selama barisan depannya nggak ter-instant pick off. Selama tidak tertarik juga untuk Eman, karena sekarang lotnya sudah hadir. Ada penalti solo untuk dikeluarkan. Cukup terpisah, tapi Super Cat mencoba bersama Hao dan juga masih sekarang beberapa menit lagi.